Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, Ibu Arin Justina DMPD. Yang kami hormati Kasubag TU beserta staf, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, dan yang kami muliakan rekan-rekan sekalian, calon guru penggerak, ada Ibu Desmi, ada Pak Bayu, ada Ibu Tian, dan ada Ibu Ikasti. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang nanti akan dipaparkan dan dijabarkan langsung oleh Dewan Guru yang menjadi CGB tahun 2024 khususnya di angkatan ke-11. Baiklah, saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pembukaan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Calon guru penggerak angkatan ke-11, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kata sambutan sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif, yang ketiga nanti penutup. Baiklah, untuk pertengahan acara ini kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan kepada yang terhormat Ibu Arin Justina SPD MPD. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, yang kami hormati calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasinya, pengimbasannya pada kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita panjatkan karena dalam keadaan sehat walafiat kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa berada di ruang kelas ini guna mengikuti diseminasi yang akan dibawakan oleh guru penggerak kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita kirimkan salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa patuh dan mengikuti ajaran-ajaran beliau sehingga selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini salah satu program dari guru penggerak kita guru penggerak kita Ibu Ikasti yang hal ini kemudian Ibu Dian Lestari, Pak Bayu Sugara, dan Ibu Desmi Niarti. Ibu Desmi Niarti. Mereka berempat ini sekarang ini mengalami pendidikan, sedang dalam rangka pendidikan guru penggerak. Jadi masih dalam
proses untuk menuju kelulusan dinyatakan sebagai guru penggerak. Jadi dalam kegiatan-kegiatan mereka berempat ini tentu banyak yang harus mereka sampaikan, ya, yang harus mereka imbaskan, ya, pada kita. Jadi sangat kita harapkan partisipasi Bapak Ibu semua mengikuti dengan baik, mendukung dengan baik, ya, kegiatan-kegiatan guru penggerak kita ini. Mudah-mudahan semakin banyak yang lulus pada program guru penggerak akan semakin meningkatkan kualitas pembelajaran kita, khususnya di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini. Karena mereka ini pasti dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang sangat mendukung implementasi dari kurikulum Merdeka, mulai dari penanaman karakter, ya, kemudian kompetensi guru, ya, sampai kepada hal-hal lainnya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pada keempat guru penggerak ini kami ucapkan selamat, ya, sudah mengikuti seleksi yang ada dan dinyatakan lulus sebagai calon penggerak, calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan selalu semangat mengikuti seluruh program kegiatan yang ada, ya, dan selalu memberikan nilai-nilai positif kepada sekolah, kepada kita semua, untuk kita implementasikan pada peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Nah, Ibu pesankan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya tentu akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh calon guru penggerak. Nah, Ibu yakin dan percaya mereka akan menghadapinya dengan semangat yang menyala, ya, tidak mudah berputus asa, ya, karena seleksi yang ada cukup ketat, dan saya yakin dan percaya dengan bermodalkan tekad yang kuat dan niat yang baik ini, ya, untuk kebaikan kita bersama, kompetensi baik itu peningkatan kompetensi guru maupun peningkatan kualitas pembelajaran kita, pasti sudah tertanam di sanubari guru-guru penggerak kita ini, calon-calon guru penggerak kita ini, sehingga lebih memacu semangat mereka untuk melaksanakan, mengimplementasikan seluruh kegiatan yang merupakan program pendidikan guru penggerak. Nah, untuk itu kita juga bersama, ya, selaku rekan atau kolega, ya, di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini, rekan-rekan guru semua, rekan-rekan staf administrasi dan seluruh warga sekolah siap mendukung, ya, semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon-calon guru penggerak kita. Mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita ikuti nanti dengan baik kegiatan-kegiatan yang ada. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh partisipasi kita semua dalam peningkatan program pendidikan calon guru penggerak kita. Dan harapan selanjutnya segera menyusul setelah tahun ini, perekrutan guru penggerak akan selalu ada dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan.
Demikian sambutan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak tahun 2024 angkatan 11 resmi dibuka. Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan untuk program calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dalam memimpin acara pembukaan ini. Dan untuk melengkapi keberkahan acara ini, marilah sama-sama kita tutup acara pembukaan diseminasi budaya positif dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Pada pagi hari ini menjelang siang, izinkan saya untuk memberikan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya terima di dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Bengkulu Selatan. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu, ya. Di sini konsep utama kita adalah modul budaya positif, ada perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai lanjut, boleh ya tangannya berada di pundak, satu saja. Ya, budaya positif. Timbulkan budaya positif di diri kita pertama kali, terutama untuk anak-anak kita. Kita ucapkan bahwa saya keren dan luar biasa. Oke? Oke, kita mulai. Saya keren, luar biasa. Yo, beliau bos. Oke, ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu, apa sih itu pelajaran dengan paradigma baru? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan salah satu nilai kebajikan ya. Sebenarnya profil pelajar Pancasila ini ada di P5 yang biasa kita terapkan di sekolah kita. Masih ingat ya? Bisa kita nyanyikan ya Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Ya, pertama itu nyanyinya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Oke, ada 6 dimensi yang harus kita terapkan untuk di sekolah kita ya. Itu budaya positif yang harus ditanamkan. Religi, mandiri, ya, kreatif, ya, gotong royong, kemudian berkebinekaan global. Itu yang harus ada, yang harus kita tanamkan di sekolah kita tercinta. Oke? Ya, lanjut.
Oke, sekarang kita masuk tentang disiplin positif. Nah, kira-kira ini ibu, bapak-bapak, kalau mendengar kata disiplin, apa sih yang kita bayangkan disiplin itu sesuatu yang bagaimana sih? Bisa ibu jelaskan, ibu Zelvi? Kalau ibu mendengar kata disiplin itu, taat sesuai dengan aturan. Oke, terima kasih Ibu Revi. Patuh, taat. Ada lagi nggak kira-kira? Ibu, ya. Kalau untuk disiplin positif, kalau perasaan saya, bagaimana sih kita untuk mengikuti kedisiplinan secara aturan di sekolah kita sendiri ya Bu? Kita harus masuk pukul 7.15. Berarti saya harus datang ke sekolah pukul 7:10 itu paling lambat. Nah, betul sekali ya yang disebutkan Ibu ya. Jadi disiplin itu pemikiran kita aturan, ketat, tidak nyaman, ada rasa takut di situ. Itu yang disebut dengan disiplin. Apalagi kalau anak-anak kita sudah bilang kamu terlambat, melanggar peraturan nomor sekian, disiplin, langsung diam di tempat kaku, ya. Berarti itu adalah aturan yang kaku, ya. Boleh gak kita terapkan kira-kira di dalam kelas kita? Nanti ya kita lihat berikutnya. Jadi kita lihat dalam budaya kita, mindset kita, ya, ini sudah ada di dalam mindset kita aturan. Makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan pada seseorang, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang disebut dengan Ibu Revi tadi, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti tidak nyaman. Aturan dipaksa. Nyaman tidak kira-kira? Tidak. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti aturan disiplin ini harus muncul di dalam diri kita sendiri, bukan karena takut tadi, ya, datang ke sekolah 7.30, ya, 7.15, harus tepat waktu 7.15, kalau nggak saya dihukum. Karena kamu takut dihukum, maka enggak, harus cepat-cepat. Sebenarnya bukan itu, harus di dalam diri kita sendiri. Sadar, kita tahu bahwa oh iya, memang saya mau datang ke sekolah itu mau belajar harus tepat waktu. Kenapa? Kalau tepat waktu, kita sama-sama menghargai waktu, menghargai teman, dan menghargai diri sendiri terutama. Oke ya, next berikutnya. Oke. Tadi sudah disebutkan apa nilai-nilai kebajikan yang ada di disiplin positif? Ya, contohnya itu ada profil pelajar Pancasila yang sudah tadi dijabarkan. Oke, next. Nah, ini penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada kita tanamkan di sekolah kita. Yang pertama, bakti sosial. Yang kita peduli dengan lingkungan kita, itu disiplin dan nilai-nilai kebajikannya adalah peduli lingkungan. Seperti itu. Kemudian senam bersama. Senam bersama apa nilai kebajikannya itu? Kesehatan. Yang ketiga, sholat zuhur bersama-sama. Apa nilainya, disiplinnya, kebajikannya? Ada yang tahu? Ibadah, betul ya Bu ya, religi ya Bapak ya. Kemudian ada penerapan 5S. Kenapa kita perlu menerapkan 5S? Kira-kira ada yang bisa? Oh Pak? Ada? Kan kita harus menerapkan 5S. 5S itu berfungsi sebagai kita bisa membangun hubungan emosional sebagai tenaga pendidik dengan peserta didiknya. Terus 5S juga mengajarkan kita untuk saling menghargai, menyayangi, terus menumbuhkan rasa cinta kasih, menghargai orang tua, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, luar biasa ya jawaban Ibu Revi. Makanya kita sama-sama memberikan motivasi poster untuk Ibu Revi. Sebutkan, Anda hebat, hebat, luar biasa. Yuk, sama-sama. Anda hebat, hebat, luar biasa. Oke. Ya, selain itu kita juga akan
belajar saling menghargai dalam diskusi. Kenapa saling menghargai? Di dalam diskusi Bapak Ibu sekalian, kita itu memiliki tidak satu individu, karakternya berbeda-beda. Di situ ada heterogen, berarti bagaimana kita harus bisa mengatasi peranan kita di dalam situ, mengkeep ego kita masing-masing. Jadi harus saling, misalnya, kamu sajalah, kamu kan yang pintar, kamu aja lah. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita di dalam kelompok itu harus bisa saling menghargai dan harus memiliki peran masing-masing. Hari ini saya jadi moderatornya nih. Kamu nanti nulis, saya notulennya, ya nanti kamu yang presentasinya dan kamu sebagai penanggap. Jadi kita itu punya peran masing-masing di dalam kelompok. Itu loh Bapak Ibu yang harus kita tanamkan di dalam kelas kita, di dalam diri anak-anak kita. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik, kesadaran mereka. Oke, next Bapak. Oke. Nah, ini ada sambungannya ya. Tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Berarti kita punya visi di sini, ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, Pak. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling pokok dan mendasar, yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga rasa aman. Contohnya nih Bapak Ibu, kalau di kelas kita ya, yang untuk bertahan hidup, misalnya si A bawa makanan, nih saya bawa makanan nih, kawan saya nggak bawa makanan, tahu-tahu karena kebutuhan dasar kita itu mau bertahan hidup, ketika bel bunyi, makanan saya direbut. Nah, kenapa direbut? Karena dia lapar. Untuk bertahan hidup, itu yang disebut dengan untuk bertahan hidup. Nah, jadi terutama makanan dulu. Ini dia Bapak Ibu ya. Ya. Berikutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan diterima itu yaitu tercipta kita harus dipedulikan dan kerjasama. Kira-kira contohnya kalau di kelas itu anak kita gimana sih kasih sayang dan diterima, rasa diterima? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu kira-kira? Nah gini ya, anak kita nih punya geng. Kalau sekarang satu circle ya, kamu gak se-circle dengan saya, jadi apa yang terjadi? Tidak ada rasa kasih sayang. Saya tidak dipedulikan. Nah, saya diacuhkan, diabaikan. Jadi mereka butuh kasih sayang. Jadi jangan yang disebut satu circle. Kita itu sama. Pasti di kelas-kelas Bapak Ibu itu ada yang namanya aku circle apa ya, cibi-cibi kayak gitu kan. Aku circle-nya oke banget tuh. Nah, yang lain tersisihkan. Kenapa tersisihkan? Ya tidak dibutuhkan. Padahal kebutuhan dasar manusia itu adalah butuh dikasihi dan disayangi. Itu kalau di kelas. Kalau di rumah, kamu punya 2 kakak beradik. Ibu kamu lebih perhatian dengan adik kamu yang perempuan misalnya ya. Kalau kita, nah bagaimana rasanya Bapak Ibu seperti itu? Tidak enak ya. Nah maka sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih dan sayang. Nah itu yang harus diterapkan juga oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Jangan ada kata subjektif. Artinya kalau subjektif itu hanya satu orang, itu saja. Nah harusnya objektif. Kita harus menilai semuanya sama. Karena anak itu butuh kasih dan sayang. Oke. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri. Kemudian impian, diakui, ini loh saya. Nah itu kalau penguasaan, ini loh saya. Di antara anak-anak kita Bapak Ibu pasti ada yang demikian. Penguasaan, ini loh saya, inilah aku. Nah itu dia, itu yang disebut dengan penguasaan, baik itu secara kelompok maupun individu.
Oke, kebebasan mandiri. Kalau kebebasan ini artinya apa? Yaitu bebas memilih, mandiri, ada pilihan, ya, bebas apapun yang dia mau. Oke, yang terakhir kesenangan. Kesenangan ini dapat kita penuhi dalam bermain, kemudian humor dan tertawa. Oke, yuk lanjut. Kita tes dulu karena saya tadi sudah memberikan materi. Kita tes dulu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira nih, ini soalnya aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa sih yang anak ini butuhkan? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau penguasaan? Yang kedua, aku bosan nih Bu, belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang murid ini butuhkan? Bisa Bapak Ibu? Silakan Ibu Ikhlas. Untuk pertanyaan yang pertama, aku hebat kan? Nah, berarti dia kebutuhan penguasaan di sini. Terus yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus. Berarti dia di sini kebutuhan, kalau bosannya apa ya? Kebebasan. Ya. Terima kasih Ibu Ikhlas. Kita beri tepuk lingkaran. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang beda nih kira-kira? Aku nggak kayak gitu, beda nih sama dengan Ibu Ikhlas nih. Nggak mau nih. Ya. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Menurut saya ini cinta dan kasih sayang. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Menurut saya kesenangan. Terima kasih. Oke, beri plus dulu untuk Ibu Nono. Ada lagi nggak kira-kira bapak-bapaknya nih? Ada nggak kira-kira bapak-bapaknya? Atau ikut aja deh dengan emak-emak? Ya, kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Kita lihat ya jawabannya ya. Nah, ini aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar-kejar aku. Kenapa? Dia melakukan penguasaan. Artinya aku bisa loh menguasai ibu. Ibu bisa kejar-kejar aku loh Bu. Seperti itu. Ya, ibu bisa kejar-kejar aku loh Bu. Kalau nggak seperti ini, ibu nggak akan mau kejar aku Bu. Jadi dia mengakui bahwa nah inilah aku. Itu kan penguasaan tadi. Ya inilah aku. Sekarang aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya, bosan, boring. Ya, kalau bosan sama ya aku nggak mau bebas. Jangan itu aja belajarnya Bu. Saya nggak punya gaya belajar yang berbeda. Saya mungkin nggak suka yang seperti ini. Mungkin saya suka menyusun puzzle, ya. Tapi temanya tetap sama, temanya mewarnai. Tapi kita buat puzzle, ya puzzlenya misalnya warna-warna, misalnya warna kuning, warna disusun. Jadi setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, next. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia itu juga terkait dengan motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia itu? Terbagi atas dua. Ada ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik ini begini loh perilakunya. Perilakunya yaitu kita melakukan sesuatu karena rasa takut, ya. Takut kenapa? Ya, untuk menghindari supaya kita nggak kena hukuman. Nih, tadi kayaknya aku hari ini masuk ke kelas Ibu Nunung pelajaran PKN. Kalau tidak membuat tugas, maka aku akan dihukum dengan Ibu Nunung tegak atau berdiri di depan kelas. Jadi untuk menghindari hukuman tersebut, saya harus buat PR. Jadi dia buat PR itu karena takut, terpaksa, bukan karena kemauan sendiri. Nah, kira-kira di sekolah kita Bapak Ibu banyak gak yang seperti ini? Banyak ya, banyak. Nah, oke, berarti
Mereka buat PR itu karena takut dihukum. Oke, kita lihat lagi. Ya, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini ya perilakunya itu adalah di mana seseorang melakukan pekerjaan itu karena imbalan atau penghargaan atau juga karena pujian. Ya, menginginkan pujian. Kalau tidak ada penghargaan atau pujian, ya udah motivasinya juga down. Artinya udahlah, ibu itu nggak ngasih aku. Nah, ya ibu itu nggak ngasih nilai aku A+, udah males lah. Nah seperti itu. Jadi bukan lagi di dalam diri kita, ya, bukan karena kemampuan kita dan kemauan kita untuk belajar, Bapak Ibu. Oke, kira-kira ada nggak seperti ini di sekolah kita? Berapa persen? Ada 50%? Lebih. Wah, Ibu Itas sudah lebih. Berarti pengalaman ya Ibu Itas ya. Oke, pengalaman Ibu Itas. Oke. Yang ketiga, yang terakhir yaitu motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang terbaik. Kenapa demikian? Mereka melakukan sesuatu itu karena memang kemauan, kesadaran diri untuk menjadi lebih baik, ya. Itu yang harus ada di dalam diri anak-anak kita pada saat ini. Kira-kira lagi nih, ada nggak di sekolah kita yang seperti ini? Ada. Berapa, Bu? Berapa persen, Bu? 100%, Bu. Luar biasa ya Ibu ya. 100% kita beri plus dulu, Bu. 100%. Saya percaya dan yakin ya, anak-anak di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini memiliki motivasi intrinsiknya 100%. Memang kemauannya untuk belajar sangat-sangat kuat ya Ibu ya. Ya. Oke, lanjut Pak. Oke, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini sekarang di posisi mana? Penghukum kah? Manajer kah? Pembuat merasa bersalah? Teman atau pemantau? Gitu. Menurut saya posisinya sebagai manajer. Luar biasa ya Ibu Zelvi sudah mencapai titik manajer yang paling tinggi. Oke, kita beri aplaus dulu. Bapak Ibu, tidak kita pungkiri bahwa kita sebagai pengajar, ya, kita perlu proses untuk masuk ke manajer. Kira-kira saya sendiri terkadang bisa menjadi teman, tapi kebanyakan bisa jadi penghukum. Mula-mulanya memang kita say hello, tapi kalau anaknya mulai luar biasa, udah mulai kita kamu, jadi kita susah untuk menjadi mengontrol diri sendiri, Bapak Ibu. Oke, kita perlu berproses untuk sampai ke titik manajer, tapi nggak apa-apa kalau kita sudah sampai ke titik manajer, itu sangat luar biasa. Oke, kita lihat gimana sih perilaku guru yang sebagai penghukum itu. Ngeri. Kalau anak saya bilang ibu kayak tirek. Nah, itu di rumah, nah, ya. Oke, kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya sebagai penghukum, tidak ada alasan sama sekali, ya, tidak ada alasan sama sekali. Saya sebagai penghukum, kamu tidak lengkap atributnya, silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi Bu, tidak ada tapi, silakan berdiri. Nah, itu kalau kita sebagai posisi di penghukum. Oke, next berikutnya pembuat merasa bersalah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu nadanya tidak tinggi loh, biasa saja, tapi nusuk di dalam. Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Itu nadanya nggak tinggi kalau kita di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah kita langsung membuat anak down,
yang membuat anak langsung, oh iya, gara-gara saya ibu jadi seperti itu atau bapak seperti itu. Pernah nggak bapak ibu seperti itu kira-kira dengan anak-anak? Pernah ya bapak ibu? Ya berapa persen? Oh, sekitar 20%. Masih bisa loh itu kita rubah ya. Oke, yuk. Nah, kok ini kalau jadi teman? Kalau jadi teman nih asik biasanya bapak ibunya, ya. Kalimatnya juga friendly, ya. Katanya, ayo dong kita ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu, tolong bantu ibu dan bapak ya. Kali ini saja, jangan lagi kamu tidak memakai atribut lengkap. Ada nggak kira-kira bapak ibu menjadi posisi sebagai teman kira-kira? Ada ya, saya kira banyak itu. Tapi hal ini ada sisi negatifnya tidak bapak ibu? Ketika kita menjadi teman bagi anak, ada. Bisa ibu jelaskan apa sih sisi negatifnya ketika kita telah menjadi friendly dengan anak? Ayo, bisa bapak ibu? Ya, silakan Ibu Novi. Menurut saya sisi negatifnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman terhadap murid, itu salah satunya mungkin suatu saat terlalu kurang dihargai karena karena murid merasa ini adalah sebagai teman, jadi jarak atau rasa menghormati itu kurang. Oh, iya, bagus sekali ya jawaban Ibu Novi ya. Ayo kita beri aplaus dulu untuk Ibu Novi. Ya, ini pengalaman ya Ibu Novi ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Tas. Baik, kalau menurut saya posisi kita sebagai teman itu sebenarnya bagi anak-anak kadang-kadang itu membuat dia ketagihan. Artinya dia pengen dengan ibu itu atau bapak itu selalu. Padahal dulu kan tidak sama. Mau di posisi kita sebagai teman seperti itu. Jadi negatifnya seperti itu menurut saya. Oke, beri aplaus juga buat Ibu Itas. Nah, ada lagi nggak tambahannya untuk Bapak Ibu guru? Ada lagi? Ada bapak-bapak? Bapak-bapak nurut aja ini. Ya pokoknya oke-oke aja deh. Nah, kayak gitu ya. Ya, iya benar sekali ya yang disebutkan dengan Ibu Novi dan Ibu Itas. Kenapa ada sisi negatifnya? Ya, Bapak Ibu, anak akan tergantung dengan guru tersebut. Kalau tidak ada Ibu Revi, misalnya yang selalu meloloskan mereka karena hukuman, jadi tahu-tahu yang datang Pak Arno. Ya kan, Pak Arno bukan seperti Ibu Revi, dia menghukum. Sana, apa yang terjadi? Nah, itu langsung mendorkan anak. Nah, itu kira-kira ya betul sekali itu yang disebutkan dengan Ibu Itas dan juga Ibu Novi tadi. Anak juga tidak kurang menghargai karena kenapa? Ibu itu kan teman sama kayak saya ya, bisa lah pis-pis lah kita seperti itu ya. Nah, itu kira-kira. Oke, sekarang yang keempat itu pemantau. Kalau pemantau ini Bapak Ibu tidak juga dengan nada yang marah, datar tapi penuh wibawa. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi tidak dengan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau itu penghukum, kalau ini tidak, kita datar aja. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Tanpa senyum, kata kamu yang cool banget kalau bapak itu masuk Bu. Nah, itu kira-kira tuh yang pemantau tuh. Wajahnya bisa lah kita bayangkan seperti itu kan. Oh iya, kalau bapak si A masuk, oh iya ya kayak gitu ya. Nah, itu ya. Nah, next. Nah, ini yang disebut dengan Ibu Zelvi tadi. Posisi terbaik kita sebagai guru adalah manajer, memanage, mengatur, tapi bukan memaksa, menuntut, bukan Bapak Ibu, tapi mengatur yang benar. Bagaimana? Ya, kita akan lihat ada beberapa yang harus dilakukan guru di posisi manajer. Yang pertama, panggil dulu siswanya, ya.
apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Itu pertama, gali dulu. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita harus tahu kesalahan mereka biar mereka sadar. Kira-kira apa yang akan kamu perbaiki tentang kesalahanmu? Jadi kita gali. Nanti dia tanya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ya bu, ya apa kesalahan kamu? Saya terlambat. Bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan? Solusinya bukan dari ibu, tapi solusinya dari kamu. Kenapa demikian? Itu yang disebut dengan motivasi intrinsi. Sadar dengan perilaku kita yang salah. Itu loh bapak ibu guru ya, yang harus kita lakukan dengan anak murid kita. Nah, kira-kira bisa nggak kita jadi tim manajer nih di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan? Bisa ya, so pasti ya bisa ya. Ya kita kita terapkan ya posisi kontrol ini yang awalnya sebagai teman dulu ya, nanti bergeser, tapi jangan pemantau ya, juga serem nih bapak ibu ya, jangan pemantau, tapi nggak apa-apa sebagai pemantau, tapi yang lebih bagus itu jadi teman dan manajer. Tapi kalau teman tadi ada sisi negatifnya, jadi posisi kontrol teman itu jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Kita bisa berubah. Oh, ada yang mau diseminasi juga, ikut ayam yang masuk ya. Oke. Nah, jadi jangan lama-lama ya. Kita harus ke posisi manajer. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, kita masuk. Oke. Sekarang kita tes lagi. Ini ada kalimat pemantik. Kira-kira dari 4 pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kita di mana sih ini? Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada yang bisa? Bapak? Ya, bapak ini antusias sekali ternyata ya hari ini. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya, yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Bagi saya itu merupakan pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang kedua, menurut saya itu adalah penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut saya itu bagian manajer. Terima kasih. Luar biasa ya, kalau anak murid saya di dalam kelas seperti ini, saya sangat bahagia sekali ya nih. Ya, jawaban, ya Pak, silakan Pak. Kita lihat ya, benar nggak jawabannya kira-kira? Oh benar. Yang pertama, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, dan keempat manajer. Luar biasa. Ternyata Bapak menyerap apa yang saya sampaikan tadi. Oke, kita beri tepuk top. Bisa Bapak Ibu? Nggak bisa ya? Tepuk top. Kasih. Oke. Top. Oke ya, luar biasa Bapak. Oke. Sekarang kita masuk materi berikutnya. Oke. Kita lihat tadi sudah posisi kontrol. Sekarang kita mengontrol di kelas. Dengan apa? Dengan keyakinan kelas. Kita lihat. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Why? Kira-kira ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Nah ini nih, di kelas kita ini Bapak Ibu ada keyakinan kelas, tapi nggak ada peraturan kelas tuh. Ada apa ya? Ada yang tahu? Ada nggak bedanya keyakinan dengan peraturan? Yakin, aturan. Ayo, ya silakan Bapak. Nggak apa-apa Bapak. Ya, oh ya silakan Ibu Nunu mau.
Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi kalau peraturan kelas itu lebih bapak ibu guru yang membuat peraturan dan harus anak didiknya atau peserta didiknya yang menuruti peraturan kelas tersebut. Terima kasih. Luar biasa jawaban Ibu Nunu. Benar ya? Tak apa ada yang mau menambahkan? Atau sama nih Bapak Ibu? Sama ya? Berarti kita sudah menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Benar. Keyakinan kelas itu kita yakin dengan kesepakatan yang kita buat. Bukan hanya ibu-ibunya saja, tetapi juga dengan muridnya. Kalau aturan itu Bapak Ibu dibuat oleh kita, sifatnya memaksa, harus dilakukan, ya. Tapi yang membuat itu adalah satu orang individu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, lanjut. Oke, kita lihat. Ini ada pertanyaan tentang pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, maksudnya? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan sebelum makan atau menggunakan masker? Nah, jawabannya untuk keselamatan kalau yang nomor 1. Kenapa? Kita yakin kan, kalau nggak pakai helm, kalau kita kecelakaan apa yang terjadi? Nah makanya untuk penyelamatan kita memakai, yakin kan dengan helm tersebut? Iya. Kemudian kenapa kita mencuci tangan dulu sebelum makan? Untuk menjaga? Iya. Juga untuk keselamatan kita Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kita yakin kalau kita tidak mencuci tangan pasti kita akan sakit, banyak kumannya. Itu yang diterapkan. Nah, itu yang seperti itu juga keyakinan. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang harus kita terapkan di dalam kelas kita. Kelas kita adalah kelas impian kita. Mau kita buat apa kelas kita itu? Seperti apa dan harus kita sepakati bersama dan kita jalani bersama. Ya, maunya yang seperti apa? Oke, kita lihat keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun negara. Oke, nah ini yang disebut dengan keyakinan. Berarti kita yakin dengan nilai-nilai tadi, nilai keselamatan dan kesehatan. Oke, keyakinan kelas itu seperti apa? Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, berarti umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja sehingga mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seluruh kita itu wajib, ya, karena itu adalah kesepakatan kita bersama. Next. Oke, ini tadi bagaimana kita membuat aturan keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita tidak meninggalkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Kita tahu sebelum ada keyakinan kita menerapkan namanya aturan. Misalnya dilarang buang sampah, aturan kan? Nah, aturan tersebut ya nantinya kita rubah peraturan tersebut melalui keyakinan kelas. Kata dilarang kita ubah menjadi kalimat positif, ya. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nanti ada contohnya gimana ya, cara membuatnya yang benar. Oke. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai seluruh keluarga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, kita lihat contoh pembuatannya. Ini peraturan kelas yang biasa kita gunakan. Dilarang terlambat masuk sekolah. Itu aturan, Bapak Ibu. Jangan makan dan minum saat jam pelajaran. Tidak boleh menggunakan sepatu putih. Itu aturan. Nah, yang kalimat dilarang, jangan, tidak boleh, kita hilangkan menjadi kalimat positif. Oke, seperti dilarang terlambat masuk sekolah, kita buat kalimat positifnya datang ke sekolah tepat waktu.
Kenapa dari awal tadi saya bilang, ayo Bapak Ibu kita booster di diri kita, ya positifkan diri kita. Nah itu akan membangkitkan juga hal-hal yang positif di dalam diri kita. Yang kedua, makan dan minum saat istirahat. Yang ketiga, menggunakan sepatu hitam. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan, dilarang, jangan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi buat kalimatnya yang positif. Oke, dari tiga ini kita sarikan karena ada yang sama. Jadikan satu. Datang ke sekolah tepat waktu, makan dan minum saat istirahat, itu satu disiplin kebajikannya. Ya, disiplin apa? Datang waktu, disiplin apa? Makan dan minum cukup waktu istirahat saja. Yang kedua, menggunakan sepatu hitam. Apa itu? Kebajikannya, kerapian dan keseragaman. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi kan sudah kita lihat. Apa itu sih? Keyakinan sedikit saja, tidak banyak-banyak. Ya, kalau di sini oke benar ya, ada disiplin, tanggung jawab, sikap jujur. Nah, yang di bawahnya itu merupakan kalimat positifnya. Ya, oke next. Nah, Bapak Ibu, ini saya melakukan contoh penerapan keyakinan kelas di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Mungkin nggak kedengaran. Ini di kelas ya, di kelas 10B. Gak kedengaran suaranya, tapi ini ketika saya melakukan lanjut aja, ada satu lagi yang melakukan keyakinan kelas di dalam kelas. Oke, ini anak-anak sudah membuat keyakinan kelas menurut mereka ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas itu pembuatannya antara guru dan murid. Jadi mereka apa sih yang mereka buat? Misalnya jangan makan dan minum. Nah tadi kan kita bilang jangan menggunakan kata jangan. Ya nanti kita sarikan lagi seperti itu. Kita ubah kalimat positifnya. Ini kalimat-kalimat yang sudah mereka tempelkan Bapak Ibu keyakinan kelas di dalam kelas 10B. Ya. Next berikutnya. Oke. Setelah mereka menempelkan, maka tugas kita adalah mengklasifikasikan. Yang tadi, yang kita mengklasifikasikan yang sama tadi, datang tepat waktu, makan dan minum, harus jadi istirahat, itu sama. Jadi berarti satu, ya nilai kebajikannya adalah disiplin. Jadi saya sini memberikan, mengklasifikasikan apa yang sudah dibuat anak-anak tadi. Oke, next. Ya ini nggak kedengaran nih Bapak Ibu, jadi mohon maaf ya. Oke, nah selanjutnya karena sudah diklasifikasikan ya, nanti ada 2 orang kawannya akan membacakan keyakinan kelas di depan kelas dan akan disepakati bersama-sama ya, akan disepakati bersama-sama di dalam kelas. Nah itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah saya memilih satu perempuan ya dan satu laki-laki, putra dan putri, untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Oke, next. Ya, ini yang terakhir nih Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini agak berat. Kenapa disebut dengan berat? Ini sebenarnya harus bekerja sama juga dengan guru BK. Ya Ibu Repi ya. Ya. Tahapan segitiga restitusi. Ini merupakan tahapan terakhir sebenarnya. Ya, sebelum kita menanyakan keyakinan kelas tadi, kalau mereka bermasalah sebenarnya nggak harus langsung ke segitiga restitusi. Tapi gurunya harus menanyakan misalnya, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Itu dulu awalnya. Tapi kalau memang permasalahan sudah berlarut-larut, maka kita akan membuat namanya segitiga restitusi. Lah, beribet ini. Oke, apa sih itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog
yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 prosesnya Bapak Ibu. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, kenapa harus kita lakukan ini terlebih dahulu menstabilkan identitas? Ketika anak-anak kita sedang konflik, ya emosinya sudah keluar, kita stabilkan dulu emosinya. Ayo anak, ketemu dengan ibu dulu, duduk di sini, ya. Tarik nafasnya. Nah, kemudian kita akan menanyakan, baik, ibu kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah ibu lakukan. Itu untuk menstabilkan, berarti, oh ya ibu berarti sama aja dengan saya nih. Nah itu kan dilakukan orang-orang lain. Ibu juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah itu kita stabilkan dulu. Kita emosinya mulai ya, oh berarti sama ya pengalamannya. Kemudian, namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki. Nah itu cara kita nih, ya perlahan-lahan. Jadi anak juga santai. Berarti, oh sudah nih turun nih emosinya. Sekarang kita gali namanya validasi tindakan yang salah. Nah, menurut kamu apa sih alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Kalau dia konflik ya. Nah, atau adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kita tuh melihat dulu, ya, cari dulu. Oke. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau menanyakan keyakinan, baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah yang kita lakukan, selanjutnya ibu ingin tahu, kelak kamu ingin menjadi orang seperti itu kan terus? Pasti tidak kan? Terus apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Atau kita juga bisa, menurut Ananda sayang, keyakinan apa yang sudah Ananda langgar? Misalnya disiplin Bu, benar disiplin. Menurut Ananda, apakah penting disiplin itu? Penting Bu. Nah kalau penting, coba jelaskan. Itu namanya menanyakan keyakinan. Penting Bu, karena disiplin itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, dan kita juga disiplin itu membuat kita bisa menghargai orang lain. Oke, menghargai orang lain. Nah sekarang, bagaimana menurut Anda kita bisa memperbaiki masalah ini? Nah itu menanyakan keyakinan dulu itu, ya. Nah, bagaimana kamu menjelaskan menemukan solusi dari permasalahan kamu? Bukan ibu, tapi kamu, bukan kita ya Bapak Ibu ya, tapi anak itu anak yang menemukan solusinya. Ya, jadi permasalahannya nanti bisa diselesaikan dengan anak. Ya, itu yang disebut dengan keyakinan. Ini contoh penerapan segitiga garis diskusi juga yang sudah saya lakukan dengan salah satu siswi kita, ya, di kelas 11C, namanya Nazifa. Nah, Nazifa ini punya permasalahan sering terlambat datang ke sekolah di jam pelajaran saya. Saya tanya, kenapa Nazifa kok sering terlambat? Iya Bu, saya sering nongkrong di kantin. Kira-kira seperti itu ya anak-anak kita permasalahannya. Nah, sudah berapa kali nih Nazifa terlambat di kelas Ibu? Sudah 5 kali Bu. Oke, ya, ditanya lagi. Nah, Nazifa, kira-kira keyakinan kelas mana nih yang kamu langgar? Seperti itu, kan? Keyakinan kelasnya itu Bu, disiplin Bu. Disiplin. Nah, tadi sama ya. Kenapa pentingkah? Penting, seperti itu. Nah, solusinya bagaimana nih Nazifa? Ya, supaya tidak terlambat lagi. Saya Bu, nanti Bu kalau tidak terlambat lagi, kata Nazifa nih, saya akan duduk diam Bu di kelas, tidak akan keluar lagi.
Ya, terus saya juga ingin kawan-kawan saya mengingatkan saya, membantu saya bahwa jangan lagi saya terlambat ke dalam pelajaran ini. Dan saya juga akan mengingatkan Nazira supaya tidak terlambat di dalam pelajaran saya. Jadi kita sama-sama mengingatkan itu solusinya. Oke? Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu materi saya hari ini. Tapi belum, ya, belum. Mungkin kita sudah bosan. Saya punya satu ice breaking, ya, untuk Bapak Ibu. Tes satu dulu. Oke, ice breakingnya mungkin pernah didengar seperti itu, ya. Kata kuncinya adalah jangan pernah lupakan orang ketiga. Oke ya, kata kuncinya adalah jangan pernah lupakan orang ketiga. Nah, satu dulu kita. Oke, kalau saya sebutkan bahwa orang pertamanya Ibu Nunung, orang keduanya Ibu Revi, orang ketiganya orang ketiganya jangan pernah lupakan orang ketiga. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, orang pertamanya Ibu Nunung, orang keduanya Ibu. Tes 1, 2, 3. Yuk selanjutnya orang ketiganya. Oke, orang ketiganya Ibu Itas. Masih bingung nih Bapak Ibu. Kita lanjut. Orang pertamanya Ibu Itas, orang keduanya saya, orang ketiganya adalah tes 1, 2, 3. Ayo Bapak Ibu, kata kuncinya jangan pernah lupakan orang ketiga. Orang pertama ini ya. Kita lanjut lagi. Orang pertamanya saya, Ibu Dian. Orang keduanya Ibu Novi. Orang ketiganya adalah Orang ketiganya adalah Oke. Bingung Bapak, kita beri aplaus dulu Bapak Ibu gurunya. Main tebak-tebakan siang hari ya. Oke, kita lihat. Orang pertamanya adalah saya, orang keduanya adalah Ibu ya. Orang ketiganya adalah Orang ketiganya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ayo Bapak Ibu, bingung ya? Tes. Oke, Bapak Ibu kurang konsentrasi nih. Kita tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Jawabannya adalah konsentrasi. Dimulai. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Konsentrasi. Sekali lagi ya, kita konsentrasi. Oke, orang pertamanya adalah saya, orang keduanya Ibu Nunung, orang ketiganya adalah Orang ketiganya adalah Ibu Revi. Oke. Orang ketiganya adalah Ibu Revi. Benar ya? Benar. Orang ketiganya Ibu Revi. Masih ada yang bingung, kita mulai lagi. Orang pertamanya adalah Ibu Revi. Orang keduanya adalah Bapak Zaki. Orang ketiganya adalah cluenya adalah jangan lupakan orang ketiga. Tes Bapak Ibu, kita main ini biar tes 1, 2, 3. Orang pertamanya adalah Ibu Nur. Orang keduanya adalah Ibu Itas. Orang ketiganya adalah Ibu Revi. Orang ketiganya adalah Oke, ketiganya adalah saya
Tes. Oke, masih bingung Bapak Ibu. Clue-nya adalah, dengarkan saya baik-baik. Clue-nya adalah jangan lupakan Orang ketiga. Jadi setelah saya menyatakan orang pertama saya, tes. Oh, orang keduanya adalah Ibu Novi, maka orang ketiganya adalah Oke, jadi main seru-seru. Tes. Orang ketiganya adalah Azril. Oke. Masih bingung Bapak Ibu? Masih bingung? Saya ulangi sekali lagi, clue-nya adalah jangan berlupakan orang ketiga. Tes. Ya, jangan pernah lupakan orang ketiga. Tes. Oke? Sudah paham? Oke, jadi kalau saya sebutkan saya orang jadi kalimat selanjutnya tetap menggunakan orang ketiga. Orang ketiganya adalah ibu kita. Tetap orang ketiganya adalah ibu kita. Jadi jangan namanya saja. Jadi diawali atau diikuti dengan sebutan orang ketiga. Kan clue-nya tadi jangan pernah lupakan orang ketiga. Oke Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Oke. Sekali lagi. Boleh Bapak Ibu berdiri, ya. Oke, boleh Bapak Ibu berdiri. Dan 1, 2, 3. Bapak Ibu, kita identikan. Kalau saja biasanya gimana Bapak Ibu ukurannya? Besar. Oke, ayo peragakan. Besar. Kalau semua? Oke. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Kalau gajah tadi besar, maka gerakannya gimana kalau gajah? Kita mulai ya. Oke. Gajah. Tikus. Kecil. Tunda konsentrasi. Oke. Kalau kecil tadi apa? Kecil tadi apa? Kecil tadi baru dibalik aja Bapak Ibu. Kita mulai lagi. Besar. Kecil. Ya, kita mulai. Kecil. Kecil. Masih aku bilang. Oke, kecil. Besar kecil. Oke, nah ternyata Bapak Ibu susah ya konsentrasi ya. Oke, kita mulai. Gajah. Besar. Ya, kita konsentrasi lagi Bapak Ibu ya. Konsentrasi. Oke, kecil.
sebenarnya ini adalah untuk mengembalikan fokus anak didik kita, konsentrasi anak didik kita kepada kita. Ya. Tes, oke. Maaf ini agak tidak dengar, maklumlah sinyalnya agak error, ya. Ya. Jadi ini memang perlu kita lakukan. Ini juga salah satu yang kita terapkan di dalam kelas kita, salah satunya nilai-nilai saling kekeluargaan. Solid. Oke Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak ya saya ucapkan ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengizinkan saya untuk melakukan penugasan kepada Bapak Ibu. Semoga sekolah kita bisa menanamkan budaya positif untuk ke depannya. Oke Bapak Ibu, ya kita berikan support semangat untuk diri kita sendiri, ya. Oke, kita berikan, oke, support semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopisa Gita dari SMA Negeri 1. Jadi setelah apa yang dilakukan Ibu Dian Lestari, adanya pengimbasan di sekolah, hal yang dapat saya rasakan adalah sangat senang dan tentunya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya. Dari penjelasan beliau, saya pribadi bisa mendapatkan hal-hal pembaharuan atau hal-hal baru gitu. Yang nantinya sangat berharap bisa saya implementasikan atau bisa saya terapkan di lingkungan kelas. Jadi sukses untuk Ibu Dian dan terima kasih atas ilmu-ilmunya yang telah dijelaskan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Meliostori. Saya mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Dian Lestari yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11. Setelah saya mengikuti disseminasi hari ini, perasaan dan pembelajaran yang saya rasakan, saya sangat senang karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dalam disseminasi budaya positif hari ini. Terutama saya lebih tertarik dengan 5 posisi kontrol guru, dan saya sekarang mengetahui posisi kontrol guru yang mana yang harus saya terapkan baik di sekolah ataupun di kelas. Terima kasih pencerahannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Membagikan tugas post-it. Silakan Ananda semua ya membuat kesepakatan kelas menurut versi Ananda ya, dan keyakinan yang akan kita dealkan kesepakatannya antara ibu dengan kamu. Aturan ini bisa kita revisi ya, bisa kita rubah ketika aturannya tidak berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Dan satu lagi, mohon maaf lahir dan batin, tolong jangan menggunakan kata tidak, dilarang, dan jangan buat kalimat yang positif. Misalnya, ya, datang tepat waktu di dalam jam pelajaran. Oke, paham sampai di situ? Oke.
bagikan. Silakan dibuat, jangan lama-lama. Ini adalah kelas kamu, kelas impian kamu. Selesai belum? Pagi sayang. Kalau sudah selesai, yang sudah silakan ditempel kesepakatan kelasnya di papan tulis. Ya, silakan ditempel. Ayo, kesepakatan kelasnya ditempel ya. Oh sudah. Oh belum. Oh maaf. Ya, silakan kesepakatan kelasnya ditempel. Apa yang karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka ibu akan pilih di antara kamu berdua satu ya perwakilan, boleh cewek atau cowok, ya putra dan putri. Silakan sukarela yang mau membacakan hasil kesepakatan kelas kita. Di tangan ada yang mau? Silakan. Satu lagi yang putranya, Habibi. Ayo, mana Bibi? Oh ya Bibi, silakan. Pilih satu kesepakatan kelas kita yang dibuat dengan kawan-kawan. Terserah pilih. Satu atau dua. Ambil dua ya. Ambil dua. Silakan. Ya. Silakan Habibi. Ambil dua. Ayo. Satu lagi. Oke. Satu lagi ya Bibi. Oke, ya. Hadap ke depan, silakan dibacakan apa kesepakatan dalam pembelajaran kita hari ini. Ayo. Dibaca dulu. Ladies first dulu atau Habibi dulu? Yang pertama, datang tepat waktu pada saat jam pelajaran sekolah. Oke, deal? Oke, lanjut. Kedua, bermain handphone saat disuruh guru. Oke. Lanjut. Yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Ya. Yang kedua berkata jujur dan berakhlak. Oke. Deal kita ya? Oke, beri applause dulu. Ya. Silakan kita kembali. Ya, silakan dulu. Oke, anak-anak ibu, itu kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan. Tepat waktu berarti jam 7.15 kita sudah hadir di kelas kita menggunakan gadget sesuai dengan keperluannya. Yang ketiga tadi buang sampah pada tempatnya. Terakhir apa? Nah, berkata jujur. Ada
bermain HP, mendengarkan penjelasan, bawa sampah, bermain handphone, datang tepat waktu, berkata jujur. Ada lagi yang mau disampaikan? Hampir sama kategorinya. Ada lagi?